Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Kata-kata ta'ziman wa takriman kepada guru-guru saya, pimpinan daya Balai Pengajian TPA TPQ yang ada pada tempat yang mulia ini. Selanjutnya kepada Tunku Khatib, kepada Imam Syekh, kepada seluruh BKM Masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tersebut di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa uhaddisukum fahfadhuhu, aku akan membacakan sepotong hadis kepadamu wahai sahabatku, fahfadhuhu, maka dengarkanlah dan perhatikanlah baik-baik. Innamad dunya li arba'atin, bahwa di dalam dunia ini manusianya terbagi kepada 4 kelompok. Jadi kelompok manusia yang dalam dunianya buat macam. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya harta dan ilmu, fahuwa yattaqi rabbahu fihi, dan si manusia ini selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bertakwa yaitu menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi seseorang yang diberikan ilmu, diberikan harta, dan kemudian dia manfaatkan hartanya kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah, dan dia manfaatkan ilmunya juga kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah, ilmu yang bermanfaatnya diajarkan ke gop. Kemudian tambah yang kele, orangnya bertakwa kepada Allah. Artinya kan hanya menyampaikan ke gop manteng, namun juga mencegah kemungkaran, namun keperintahkan atau amar ma'ruf nahi mungkar dan kecegah kemungkaran. Maka orangnya nepegah li Nabi SAW, fahadha afdalul manazil, maka orang tersebut akan mendapatkan tempat yang paling mulia besok di hari akhirat. Artinya akan merempah surga Jannatun Naim. Bila orang yang mempunyai harta dan orang mempunyai ilmu pengetahuan agama, namun orangnya berbuat maksiat kepada Allah, berbuat kemungkaran kepada Allah, atau orangnya hanya berbuat kemungkaran tetapi tidak mencegah kemungkaran, tapi hanya duduk diam, hanya beribadat untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan tetangga atau jiran di sekeliling, atau tanpa menghiraukan kemaksiatan yang ada dalam kampung, maka orangnya akan ikut bersama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, udziba ahlu qaryatin fiha samaniyata asyara alfan, Allah menurunkan azab kepada satu tempat yang mana di dalam tempat tersebut ada 18.000 orang, amaluhum amalul anbiya, amai urang yang 18 ribedronya amal anbiya,
nyandup tinggi tingkat amalan je. Tetapi Allah tetap keputusan adib ke kampungnya. Qala ya Rasulullah kaifa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini? Sementara di sana ada orang saleh, ada orang yang amal ibadatnya setingkat para anbiya. Kenapa Allah juga menurunkan azab? Rasulullah menjawab, lam yakununa yaghdabuna lillah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Dan mereka hanya duduk diam beribadat untuk dirinya sendiri, tidak pernah mencegah orang lain berbuat mungkar, dan tidak pernah memerintahkan, menganjurkan orang lain untuk melaksanakan ataupun untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abdun razaqahu malan walam yarzuqhu ilman. Seseorang itu yang diberikan abdun razaqahu ilman walam yarzuqhu malan. Seseorang yang hanya diberikan kealiman, orang itu alim, orang pandai ilmu agama, walam yarzuqhu malan, tetapi orang itu miskin, dia tidak punya harta, namun fahuwa sadiqun niyah, tetapi orang yang alim tadi yang miskin niatnya ini bagus, sehingga dia selalu berkata di dalam hatinya, lau anni malan la amiltu amala fulanin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadaku, bukan hanya ilmu saja, tetapi Allah juga memberikan harta kepadaku, maka sesungguhnya aku akan berbuat sebagaimana orang kaya yang ada di samping rumahku. Misejih lagi yan. Nah tidra urang malim lah ngampung tapi miskin. Gatnyan ategat niat dalam hati gatnyan. Sementara dalam kampung gatnya nasidro saudagar kaya yang pemurah, yang gepegat masjid, yang gepegat masjid Baitul Izzahnya, gepegat WC, geperbaiki puyangna. Dalam hati gatnya selalu, lau anni, seandainya aku diberikan mal harta oleh Allah, sungguh aku akan berbuat layaknya si Paulan berbuat kepada masjid. Maka dipegah oleh Nabi, fahuwa bi niyatihi, maka orang tersebut dengan niatnya yang bagus akan diberikan pahala sama seperti orang yang pada poin pertama, yaitu sama seperti pahala orang yang punya ilmu, punya harta dan menginfakkan hartanya kepada jalan yang kebaikan. Kemudian yang ketiga, abdun razzaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seseorang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Dia orangnya kaya, tetapi ilmu agamanya enggak ada. Kemudian fahwa yakhbitu fi malihi. Dia hanya disibukkan hari-harinya, bulannya, minggunya, pokoknya setiap waktu pikiran hanya terbayang kepada bagaimana memperbanyak harta yang sudah ada. Tiba-tiba program harta yang kana BU dan harta lain bermutama. Karena orang awam tadi, orang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Padahal dia tidak pernah berpikir. Hana pernah itu mikir ketika getanyo meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berpesan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa posisi manusia di dalam melihat kuburan ada dua. Ada yang sebahagian manusia kuburan ini merupakan penjara yang sempit baginya, yang mana di dalam penjara tersebut dikawal oleh para malaikat, oleh para malaikat azab, kemudian disiksa oleh ulat dan binatang-binatang lain yang berbisa.
tidak ada makanan, tidak ada yang bisa mengunjung. Beda mio kita datang dalam penjara ini, mungkin tabah-tabah peluk ia kuah ibi le urang, ia intat le urang, nah saudara tu. Tapi kalau penjara ini siapa yang bisa tembus ke sana? Tidak ada. Hanajit aja openg ke sipir. Maka siapakah orang tersebut? Imam Ghazali berkata, orang ini adalah hamba dunia. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia, tanpa meluangkan waktunya walau sedikit pun untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Dia hanya dilalaikan oleh membangga-banggakan diri dengan banyak harta, banyak pangkat, banyak anak, banyak pengikut, banyak. Pajan baru itu pudroi bahwa banyaknya tidak memberi manfaat. Ketika dia diantar ke liang kubur, maka dia baru sadar bahwa semua yang kucari, kehidupan di dalam dunianya hanya menjadi lamit bagi orang lain. Getanya orangnya tamit tapengnya lamit rumah, lamit ane, lamit uri samping rumah, lamit bos. Kita posisi kita hanya sebagai lamit, sebagai budak yang cukup hina bila tidak dibarengi dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, kubur ini merupakan kebun surga, tempat persinggahan yang sangat diidam-idamkan, tempat persinggahan yang tidak ada yang tidak ada perbandingannya dengan dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian orang yang punya harta tadi tidak punya ilmu, dia tidak pernah memanfaatkan hartanya sedikit pun ke jalan kebaikan. Tidak pernah menginfakkan kepada masjid yang sedang dibangun. Tidak pernah memberikan kepada jiran, tetangga di samping rumah, dan tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah bersabda, fahuwa bi akhbatil manazil. Orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang paling hina besok di hari akhirat, dalam surga yang paling hina. Kemudian yang keempat, abdul lam yarzuqhullah malan wala ilman. Seseorang yang Allah tidak memberikan harta kepadanya dan tidak memberikan ilmu kepadanya. Fakir benar-benar, fakir harta dan fakir ilmu. Tetapi hatinya jelek. Berbeda dengan poin nomor 2 tadi. Poin nomor 2 tadi, orang tersebut diberikan ilmu, tidak ada harta, tetapi hatinya bagus. Ini jelek artinya. Tiba jelek hatinya. Dia selalu berpikir, seandainya aku punya harta, sungguh aku akan berpoya-poya sebagaimana tukang maksiat itu. Menyona harta lung kaku belau buntut, menyona harta lung buka kafe yang nak karaoke dalam, menyona harta lung main judi, menyona harta lung. Pokoknya yang kebayangkan dengan mandum-mandum yang menjurus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda bahwa dosa orang yang tidak punya ilmu ini dan tidak punya harta tetapi niatnya jelek, tempatnya sama seperti orang pada poin nomor 3, yaitu poin nomor 3, orang yang ada harta tidak ada ilmu. Maka munyo mate urang pada poin nomor 4 nyo adalah mati konyol. Kenapa mati konyol? Karena di dunia dia tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, kemudian di akhirat dia akan ditempatkan kepada tempat yang paling hina. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan yang singkatnya, marilah kita bersama-sama berusaha pada poin yang pertama, karenanya poin a'lal manazil. Artinya kita yang sudah punya harta, getanya yang karena harta ala kadar, getanya yang tak mekat na usaha-usaha yang lain, maka yakinlah untuk mencari ilmu. Maka kita mengetahui poin yang pertama, yaitu punya harta, ada ilmu, na majlis taklim, sebagaimana pengumuman panitia buno ikuti majlis taklim. Karena agamanya tetun tok dengan pendidikan, agamanya tetun tok dengan ada dengan nana pengajian.
Kemudian setelah kita punya ilmu, punya harta, beramallah, bertakwalah, dan lihat-lihatlah orang yang di samping rumah. Nah ilmu, nah harta, tetapi uri samping rumah merana dia sakit hanangan pubat, maka kita bukan bahagian daripada golongan yang pertama. Kalau memang kita tidak punya harta tetapi punya ilmu, berniatlah, bercita-citalah, niatlah yang bagus. Seandainya aku diberikan harta, maka aku akan berbuat sebagaimana orang yang ada poin yang pertama. Maka inilah dua golongan manusia yang beruntung. Adapun poin ketiga dan poin keempat adalah manusia yang rugi hidupnya di dunia dan akhirat. Hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang Jino lun tambang dalam membaca dua rukun al-khutbah. Kepada gure-gure luntuan yang na pada tempat yang mulianya, nutulung perhatikan khutbah yang luntuan bacakan. Bila na terdapat kesalahan, nutulung tugur demi mengarsah sembahyang Jumat getanya pada huro yang berbahagianya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi liwahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.